Bayangkan, sahabat setia cerita Ruben, di Mesir yang megah, berdiri sebuah kerajaan besar dengan penguasa yang luar biasa sombong. Ia duduk di singgasana emas, mengenakan mahkota permata, dan dengan suara angkuh, ia berkata di hadapan rakyatnya, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Dialah Fir'aun. Namun di masa kekuasaan penuh kesombongan itulah Allah menyiapkan seorang bayi yang kelak akan menghancurkan keangkuhan sang tiran, mengguncang seluruh istana, dan membawa cahaya keimanan bagi umat yang tertindas. Dialah seorang Nabi Agung, Nabi Musa alaihissalam. Beginilah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia cerita Ruben, hari ini kita akan menyelami perjalanan hidup salah satu nabi besar pilihan Allah, seorang pemimpin, seorang pejuang, seorang hamba yang sabar, yang melalui begitu banyak ujian. Dialah Nabi Musa alaihissalam. Pada masa itu, Fir'aun memerintahkan semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh karena ia mendengar ramalan bahwa seorang anak laki-laki akan tumbuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Ibunda Musa ketakutan, namun Allah menenangkan hatinya dan memerintahkannya, "Susuilah bayi itu. Jika engkau takut, maka hanyutkanlah ke sungai. Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu rasul kami." Dengan hati bergetar, air mata jatuh, ia letakkan bayi Musa dalam keranjang kecil dan dihanyutkan ke sungai Nil. Keranjang itu terbawa arus hingga berhenti di istana Fir'aun. Aisyah istri Fir'aun menemukan bayi itu. Ketika ia melihatnya, ia langsung jatuh cinta dan berkata, "Jangan bunuh anak ini, ia bisa menjadi manfaat bagi kita." Maka Musa pun tumbuh besar di istana seorang raja yang kelak menjadi musuhnya. Saat dewasa, Musa mulai menyadari ketidakadilan yang terjadi di Mesir. Ia melihat kaumnya ditindas, disiksa, diperlakukan seperti budak. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir menyiksa seorang Bani Israel. Dengan niat membantu, ia memukul orang itu, namun pukulannya terlalu keras hingga orang itu mati. Musa sangat menyesal dan berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku." Allah pun mengampuninya. Namun sejak itu, Musa menjadi incaran para pembunuh. Seorang lelaki berlari memperingatkannya, "Wahai Musa, para pembesar merencanakan kematianmu. Larilah." Maka Musa pun melarikan diri, meninggalkan Mesir. Dalam pelarian panjang itu, Musa singgah di sumur air. Ia melihat dua perempuan kesulitan memberi minum ternak mereka. Dengan hati mulia, ia membantu mereka. Ayah mereka, sebagian ulama menyebutkan Nabi Syuaib, mengundang tinggal dan bekerja. Dari situ, Musa menikah dengan salah satu putrinya dan mengabdi selama bertahun-tahun. Musa hidup tenang sampai suatu malam Allah memanggilnya. Dalam perjalanan kembali ke Mesir,
Musa melihat cahaya api di gunung Tursina. Ketika mendekati cahaya itu, tiba-tiba terdengar suara yang agung. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu." Musa gemetar. Di sanalah Musa diangkat menjadi nabi dan rasul. Allah memberinya 2 mukjizat. Yang pertama, tongkat yang berubah menjadi ular raksasa. Yang kedua, tangan yang bercahaya terang. Maka Musa pun diperintah kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Musa mendatangi Fir'aun dengan kelembutan. Namun Fir'aun berkata, "Siapa Tuhanmu, wahai Musa?" Musa menjawab dengan kokoh, "Allah, Tuhan seluruh alam." Fir'aun menolak, sombong, dan memanggil para penyihir terbaik untuk menantang Musa. Para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka, lalu berubah menjadi ular-ular kecil. Namun saat Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular besar dan memakan semua sihir mereka. Para penyihir menyadari kebenaran dan bersujud, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Musa bersama tentaranya. Musa dan kaumnya terjebak di tepi laut. Kaumnya berkata, "Kita akan tertangkap." Namun Musa menjawab yakin, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku." Atas perintah Allah, Musa memukulkan tongkat ke laut, dan laut itu perlahan terbelah, membuka jalan besar di tengah lautan. Musa dan pengikutnya menyeberang. Ketika Fir'aun mengejar, laut kembali menutup, dan Fir'aun pun tenggelam bersama kesombongannya. Wallahu alam bishawab. Hikmah dari cerita ini, kita bisa belajar. Yang pertama, tidak ada kekuasaan yang kekal selain milik Allah. Yang kedua, kesabaran dalam ujian membawa kemenangan. Yang ketiga, pertolongan Allah datang pada waktu terbaik. Sahabat setia cerita Ruben, semoga cerita Nabi Musa alaihissalam ini menguatkan iman kita, mengajarkan kesabaran dalam menghadapi hidup, dan mengingatkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah. Jika cerita ini bermanfaat, bantu sebarkan dengan like, komen hikmah yang kamu dapat, share, subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.